Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yeremia Grayson dengan NIM 80402039, kelas 12 MS6 Kewirausahaan. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai strategi keluar atau exit strategi dan dua strategi yang lainnya, yaitu strategi merger dan akuisisi dan strategi IPO atau Initial Public Offering. Exit strategi. Exit strategi merupakan rencana atau langkah strategis yang dilakukan oleh pemilik bisnis untuk menjual sebagian atau keseluruhan kepemilikan bisnisnya ke investor atau perusahaan lain. Dengan melakukan strategi ini, pemilik bisnis bisa lebih mudah melakukan likuidisasi atas segala aset pada bisnisnya. Umumnya, strategi ini dilakukan apabila bisnis yang dijalankan sudah tidak mampu memberikan imbal hasil atau keuntungan sesuai keinginan. Oleh karena itu, guna meminimalkan resiko kerugian, pemilik bisnis memutuskan untuk melakukan exit strategi ini dan melikuidisasi bisnisnya. Di sisi lain, apabila bisnis menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan dan bisa dibilang sukses, artinya pemilik bisnis mampu memperoleh profit atau keuntungan yang besar nantinya. Dalam kondisi tersebut, exit strategi sudah tidak perlu dilakukan. Perlu dipahami jika pengambilan keputusan exit strategi bisa mempengaruhi pertimbangan dalam pengembangan bisnis. Tidak hanya itu, pengambilan keputusan pada strategi ini dapat juga bergantung dari sejumlah faktor. Antara lain ada dua. Yang pertama, seberapa besar keterlibatan atau kendali seseorang atas perkembangan bisnis. Yang kedua, apakah ada keinginan jika perusahaan atau bisnis tersebut terus berjalan melalui cara yang sama persis pasca orang tersebut meninggalkan atau melikuidisasinya, maupun bersedia untuk memantau perkembangan dan perubahan di dalamnya. Terlepas dari faktor tersebut, pengambilan strategi keluar ini sangat beragam dan mampu memberi hasil yang berbeda tergantung dari jenis serta seberapa besar suatu bisnis. Akan tetapi, hal yang pasti terkait dengan strategi ini adalah dibutuhkan perencanaan yang matang dan baik agar mampu mengetahui nilai sebenarnya dari suatu bisnis, serta bisa memberi fondasi agar mampu memperoleh tujuan maupun keuntungan di waktu mendatang. Kemudian di dalam exit strategi ini, yang saya bahas hari ini ada dua, yaitu strategi merger dan akuisisi serta strategi IPO. Yang pertama kita bahas mengenai strategi merger dan akuisisi. Apa itu merger? Untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar dan mampu bersaing, diperlukan strategi ekspansi, baik ekspansi dari internal maupun eksternal. Ekspansi internal dapat dilakukan jika divisi-divisi yang berada di dalam suatu perusahaan dapat berkolaborasi sehingga bisa terus berkembang secara normal. Sedangkan ekspansi eksternal adalah penggabungan usaha beberapa perusahaan dengan tujuan untuk membentuk perusahaan baru yang lebih besar. Di dalam dunia akuntansi terdapat 3 penggabungan usaha, yaitu merger, akuisisi, dan konsolidasi. Pada hari ini saya akan fokus kepada dua, yaitu merger dan akuisisi. Merger adalah hubungan mutualisme antara dua atau lebih entitas untuk membentuk perusahaan baru dengan nama baru. Dalam proses merger, perusahaan yang sepakat untuk bersatu setuju untuk mengintegrasikan atau menggabungkan aktivitas operasional mereka ke dalam satu entitas. Dalam satu entitas itu, nantinya terdapat kepemilikan, kontrol, dan keuntungan yang dibagi kepada entitas yang bergabung. Mengapa perusahaan melakukan merger? Merger adalah cara terbaik bagi dua perusahaan dengan pengalaman dan keahlian unik untuk bersatu dan membentuk satu bisnis yang lebih menguntungkan daripada dua entitas itu sendiri. Ada beberapa alasan mengapa dua perusahaan mungkin ingin bergabung. Alasannya mungkin karena kenyamanan atau karena kebutuhan. Terlepas dari spesifiknya, tujuan merger adalah untuk memanfaatkan peluang di pasar yang menguntungkan kedua bisnis. Kemudian, bagaimana cara kerja merger perusahaan? Penggabungan perusahaan terjadi ketika dua bisnis dengan sinergi serupa memutuskan bahwa menjadi satu perusahaan bersama-sama.
akan menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada dua entitas yang terpisah. Selama merger, perusahaan-perusahaan yang terlibat kemungkinan akan mengalami sedikit restrukturisasi dalam hal kepemimpinan dan operasional perusahaan. Ketika merger perusahaan terjadi, dua perusahaan yang setara dapat mengubah saham mereka sebelum mereka menjadi satu saham perusahaan gabungan baru. Pertama, mereka harus memutuskan berapa nilai setiap perusahaan dan kemudian mereka membagi kepemilikan perusahaan yang baru tersebut. Saya ambil contoh perusahaan gabungan dari Goto, yaitu gabungan perusahaan Tokopedia dan Gojek. Misalnya dapat ditentukan bahwa perusahaan Gojek bernilai 100 juta, sedangkan perusahaan Tokopedia bernilai 200 juta. Sehingga nilai gabungan dari perusahaan Goto menjadi 300 juta. Oleh karena itu, saham dari masing-masing perusahaan tersebut akan diserahkan dan saham baru akan diterbitkan atas nama Goto berdasarkan valuasi 300 juta dari hasil penambahan nilai kedua perusahaan. Meskipun penciptaan saham baru dengan entitas baru ideal secara teori, hal itu tidak selalu terjadi. Bahkan seringkali ketika dua perusahaan bergabung, salah satu perusahaan memilih untuk membeli saham biasa perusahaan lain dari pemegang sahamnya dengan imbalan sahamnya sendiri. Berikut ini beberapa contoh perusahaan merger di Indonesia. Yang pertama, Gojek dan Tokopedia atau Goto. Gojek dan Tokopedia merupakan salah satu contoh perusahaan hasil merger yang sukses. Gojek dan Tokopedia melakukan merger menjadi entitas bisnis bernama Goto sejak awal 2022 yang lalu. Meski terbilang baru, namun penggabungan dua startup ini telah menghasilkan banyak pencapaian. Yang kedua, Bank Mandiri. Banyak orang yang mungkin belum tahu bahwa Bank Mandiri sendiri merupakan perusahaan hasil merger. Bank Mandiri sendiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Bank ini merupakan hasil penggabungan dari beberapa bank lainnya, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor-Impor Indonesia. Setelah merger, Bank Mandiri menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Bahkan pada kuartal 1 di tahun 2022, Bank Mandiri berhasil mencapai laba bersih sebesar 20,2 triliun. Laba tersebut mengalami kenaikan sebesar 61,7% secara year-on-year. Kemudian yang ketiga adalah Toyota Astra Motor. Toyota Astra Motor juga melakukan merger setelah 18 tahun berdiri dan memainkan peranan penting dalam industri otomotif di Indonesia. Toyota Astra Motor melakukan penggabungan dengan 3 perusahaan, yakni Multi Astra, Toyota Mobilindo, dan Toyota Engine Indonesia. Penggabungan tersebut menghasilkan perusahaan baru yang bernama Toyota Astra Motor. Macam-macam strategi merger. Merger horizontal. Merger ini merupakan gabungan dari perusahaan yang sama jenis usahanya. Contoh, merger perusahaan Nike dengan merger perusahaan Adidas yang sama-sama menjual sepatu. Kemudian yang kedua adalah merger vertikal. Merger ini terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. Contoh, perusahaan hardware dengan perusahaan komputer. Yang ketiga, merger konglomerat. Merger ini adalah kerjasama antara beberapa perusahaan dengan bidang atau produk yang berbeda. Tujuan dari merger ini adalah untuk mencapai pertumbuhan badan usaha secara cepat dan dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik dengan cara bertukar saham antara perusahaan yang bersatu. Kemudian merger non-generik. Merger ini adalah kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang saling berhubungan tapi bukan memiliki kesamaan jenis produk. Sebagai contohnya bank dengan perusahaan leasing. Beberapa alasan melakukan strategi merger. Alasan tersebut diantaranya yaitu: yang pertama, pertumbuhan atau diversifikasi. Dengan melakukan merger perusahaan, dapat mengurangi perusahaan pesaing. Selain itu dapat membuat perusahaan berkembang dari sisi ukuran dan saham secara lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan dana. Dengan melakukan ekspansi eksternal, perusahaan akan mendapatkan dana karena dapat meningkatkan daya pinjam perusahaan.
Hal tersebut dapat memungkinkan meningkatnya dana dengan biaya yang rendah. Yang ketiga, sinergi. Ketika merger menghasilkan suatu tingkat skala ekonomi, maka bisa dikatakan bahwa sinergi yang dihasilkan dari merger tercapai. Sinergi akan terlihat jelas pada saat perusahaan yang melakukan merger bisa mengurangi fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan. Yang keempat, pertimbangan pajak. Perusahaan dapat menaikkan kombinasi pendapatan sesudah pajak dengan mengurangi pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang telah diakuisisi. Kelima, melindungi dari pengambil alihan. Pelaku merger harus melakukan akuisisi pada perusahaan lain dan membiayai pengambil alihan dengan utang. Maka kewajiban perusahaan penerima merger menjadi lebih tinggi karena beban hutang yang ditanggung. Kelebihan dan kekurangan strategi merger. Kelebihan, keuntungan merger adalah pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan tidak memakan biaya yang banyak jika dibandingkan pengambil alihan dengan cara lain. Kekurangan dari merger adalah keputusan harus disetujui oleh para pemegang saham dari setiap perusahaan. Sedangkan untuk memperoleh persetujuan tersebut dibutuhkan waktu yang lama. Kemudian, apa itu akuisisi? Akuisisi adalah pembelian atau pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membeli aset perusahaan tersebut atau memperoleh kepemilikan saham lebih dari 51% atau setengah dari jumlah lembar saham yang beredar. Perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lain dikenal sebagai perusahaan pengakuisisi. Perusahaan yang diakuisisi dikenal sebagai perusahaan target. Pengakuisisi cenderung lebih memiliki kekuatan dalam mengendalikan kegiatan operasional bisnis perusahaan yang diakuisisi. Mirip dengan strategi merger, perusahaan yang melakukan strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan secara cepat, daya saing menjadi lebih kuat, dan melakukan ekspansi bisnis. Diharapkan perusahaan yang diakuisisi tahu mengakuisisi bisa meningkatkan profitabilitas. Sifat akuisisi yang efektif. Yang pertama, akuisisi yang bersahabat. Kesepakatan harus didasari oleh hubungan yang baik antara dua perusahaan atau lebih yang ingin melakukan akuisisi. Sebab komunikasi yang baik adalah dasar akuisisi dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, evaluasi dan negosiasi yang disepakati oleh semua pihak dapat mempermudah dalam penggabungan perusahaan. Yang ketiga, membeli perusahaan lain dengan aset yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, menyediakan tambahan sumber keuangan yang cukup sehingga perusahaan tidak melewatkan proyek yang menguntungkan. Kemudian berikutnya, perusahaan yang di-merger mempertahankan fleksibilitas keuangan. Kemudian memiliki pengalaman dalam mengelola perusahaan dengan fleksibel dan mudah menyesuaikan diri. Kemudian terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk terus berinovasi. Kelebihan dan kekurangan strategi akuisisi. Kelebihannya yang pertama, tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara dari pemegang saham. Sehingga jika ada pemegang saham yang tidak menyukai tawaran, maka mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjualnya kepada pihak bidding firm. Yang kedua, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham dari perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer, sehingga tidak perlu lagi adanya persetujuan dari manajemen perusahaan. Yang ketiga, karena tidak memerlukan persetujuan dari manajemen dan komisaris perusahaan, maka strategi akuisisi saham ini dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat atau hostile takeover. Kemudian strategi akuisisi aset membutuhkan suara pemegang saham, tetapi tidak membutuhkan mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham, sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka memang tidak menyetujui akuisisi. Kemudian kekurangannya yang pertama, jika pemegang saham minoritas tidak cukup banyak dan tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi dinyatakan batal. Hal ini dikarenakan pada umumnya anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3 atau 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi tersebut tidak terjadi.
Yang kedua, apabila suatu perusahaan pengambil alihan seluruh saham yang mereka beli, maka hal ini dapat terjadinya merger. Yang ketiga, pada dasarnya, pembelian aset dalam akuisisi harus secara hukum dibalik nama, sehingga hal ini tidak menimbulkan biaya legal yang tinggi. Perbedaan merger dan akuisisi, yang pertama kita bahas mengenai merger dulu. Dari merger, kedua perusahaan tersebut membubarkan perusahaannya dan membentuk perusahaan baru. Dua perusahaan tersebut bergabung untuk membentuk perusahaan baru. Kemudian cenderung dilakukan oleh dua perusahaan dengan jenis dan ukuran yang sama. Perbedaan merger dan akuisisi. Pada merger, kedua perusahaan membubarkan perusahaannya dan membentuk perusahaan baru. Dua perusahaan tersebut bergabung untuk membentuk perusahaan baru. Yang ketiga, cenderung dilakukan oleh dua perusahaan dengan jenis dan ukuran yang sama. Yang keempat, lebih banyak persyaratan dan formalitas hukum yang harus diselesaikan. Kalau dari akuisisi, satu perusahaan membeli perusahaan lain dan mendapat kendali atasnya. Kedua perusahaan tidak kehilangan eksistensinya. Jumlah minimum perusahaan yang terlibat dalam strategi pengakuisisian adalah 2. Sedikit persyaratan dan formalitas hukum yang harus diselesaikan. Adanya kecenderungan perusahaan besar mengendalikan perusahaan yang lebih kecil. Kemudian strategi berikutnya adalah IPO atau Initial Public Offering. Mungkin bagi yang sudah terjun ke dunia pasar saham sudah mengetahui IPO ini. Initial Public Offering adalah momen ketika sebuah perusahaan menawarkan saham mereka ke umum untuk pertama kalinya. Jadi skema ini mengubah status perusahaan yang semula tertutup menjadi terbuka. Biasanya perusahaan yang akan IPO ditandai dengan di belakang nama perusahaannya terdapat huruf TBK. Perusahaan terbuka dapat dibeli sahamnya oleh masyarakat umum. Aktivitas penawaran umum ini juga disebut dengan go public. Biasanya BEI mengumumkan perusahaan yang akan go public melalui laman resmi, termasuk pula jadwal penawarannya. Mengapa perusahaan melakukan IPO? Tujuan IPO adalah untuk mendatangkan modal besar. Tentunya besaran modal punya kontribusi tinggi pada pertumbuhan perusahaan. Harga saham biasanya akan dilepas pada level relatif standar. Setiap tahun harga dasar tersebut berpotensi naik dan nilai perusahaan tersebut akan semakin tinggi. Keuntungan dengan go public bagi perusahaan. Yang pertama, membuka akses pendanaan di pasar saham. Setelah go public, perusahaan bisa memperoleh pendanaan yang berguna untuk membiayai perkembangan perusahaan, berinvestasi, membayar hutang perusahaan, hingga akuisisi. Caranya dengan melalui penawaran umum terbatas kepada investor yang sudah memiliki saham. Bisa pula melalui private placement atau secondary offering. Yang kedua, membuka akses pinjaman. Kalangan perbankan bisa mengenali perusahaan yang memperdagangkan sahamnya. Dengan demikian, tidak hanya membuat proses pemberian pinjaman menjadi lebih mudah, namun nilai bunga yang dibebankan juga bisa menjadi lebih rendah. Meningkatkan profesionalisme. Setelah go public, akan ada lebih banyak pihak yang menuntut perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kinerja, sistem pelaporan, serta penerapan tata kelola yang efisien. Dengan begitu, SDM yang ada akan termotivasi untuk senantiasa memberi yang terbaik. Kemudian meningkatkan company value. Dengan saham yang diperdagangkan di BEI, pergerakan nilai perusahaan akan selalu dipantau oleh publik. Peningkatan kinerja keuangan perusahaan biasanya berdampak pada harga sahamnya. Pada akhirnya, ini akan meningkatkan company value secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah insentif pajak. Kemudian persiapan yang harus dilakukan untuk go public. Yang pertama, membentuk tim IPO internal terdiri dari SDM yang menguasai aspek legal dan keuangan. Kemudian melakukan perencanaan tepat mengenai beberapa pertimbangan, mulai dari kisaran dana IPO, persentase kepemilikan publik, hingga perlukah perusahaan mengubah susunan direksi sebelum IPO. Kemudian seleksi tenaga bantuan eksternal profesional seperti akuntan publik, underwriter, penilai, notaris,
biro administrasi, dan konsultan hukum. Melakukan perubahan anggaran dasar serta membentuk komite audit, audit internal, dan sekretaris perusahaan. Kemudian menyiapkan dokumen persyaratan seperti profil perusahaan, laporan pemeriksaan konsultan hukum, laporan audit akuntan publik, anggaran dasar yang disetujui Kemenhumkam, dan proyeksi keuangan dan prospektus. Kemudian syarat perusahaan tercatat di BEI. Syarat tersebut yang pertama adalah untuk memasuki papan utama, perusahaan wajib memiliki aset atau harta nyata mencapai 100 miliar. Sedangkan untuk papan pengembangan minimal 5 miliar. Memiliki struktur organisasi yang jelas dan jajaran direksi yang kompeten. Kemudian mampu menghasilkan laba dalam kurun waktu yang ditentukan sebagai syarat minimal. Kemudian kelebihan dan kekurangan strategi initial public offering. Kelebihannya yang pertama, perusahaan mendapatkan modal tambahan, membuka peluang keuntungan besar bagi perusahaan, investor mendapatkan likuiditas, saham IPO dapat dijual dengan cepat, meningkatkan citra perusahaan. Kemudian kekurangan IPO, melakukan IPO membutuhkan biaya yang besar dan mahal. Perusahaan diwajibkan mempublikasi laporan keuangan, pajak, akuntansi, dan bisnis terkait kepada masyarakat. Meningkatnya resiko yang berkaitan dengan tuntutan hukum. Kemudian fluktuasi harga saham dapat mengganggu fokus dan strategi manajemen dalam menjalankan bisnis. Kemudian struktur organisasi dan kepemimpinan melibatkan dewan direksi dalam pengambilan keputusan besar, sehingga birokrasi akan lebih panjang. Kemudian pelaporan membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih banyak. Demikian penjelasan mengenai exit strategi beserta dua strategi lainnya, yaitu merger dan akuisisi serta IPO atau initial public offering. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.